Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Perasaan kalian hari ini? Happy ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Hafiz. Sebelum kita mulai belajar hari ini, baiknya kita semua berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Hari ini ada nggak yang tidak hadir? Yang tidak hadir, ya siapa? Oh, Zaki sakit, oke, ya. Ya, Zaki aja ya. Ya, oke. Ya, untuk selanjutnya, hari ini kita akan melakukan sebelum mulai belajar ya, coba kalian berdiri dulu ya, silakan ya. Masih ingat jargon Smamci apa? Masih, oke ya. Jadi saya mulai ya. SMA Muhammadiyah Cilengsi, oke ya, biar semangat ya. Ayo silakan duduk. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar praktikum ya. Masih ingat kemarin saya sudah membentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Jadi nanti saya harap kalian melakukan praktikum ya sesuai kelompok yang saya berikan. Nanti untuk praktikumnya ya akan dilakukan oleh 4 kelompok ya, 4 kelompok, masing-masing kelompok dengan indikator yang berbeda ya. Jadi apa hari ini kita mau belajar? Tentang detektif asam basa ya. Jadi kita akan belajar tentang detektif asam basa. Nah, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep asam basa dan indikator pH alami berdasarkan prinsip kimia hijau. Lalu yang kedua, peserta didik mampu merancang proyek sederhana untuk membuat indikator pH alami dari ekstrak tumbuhan, ya misalnya dengan menggunakan bunga telang, kunyit, ubi ungu, dan satunya lagi adalah buah naga, ya. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu melaksanakan proyek menguji beberapa larutan rumah tangga, yaitu dengan cuka, air sabun, air jeruk, air mineral, dan satu lagi adalah air soda kue ya. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menganalisis data hasil percobaan untuk mengklarifikasikan larutan yang diuji sebagai asam basa. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik mampu mengkomunikasikan proyek secara kreatif melalui presentasi singkat menggunakan aplikasi digital yaitu Canva dan Google Slide. Nah, yang selanjutnya ya, alat-alatnya sudah disiapkan untuk yang akan kalian coba. Nah, sebelumnya saya lupa nih ya. Kita coba melakukan, saya akan menunjukkan video ya, ada video. Nanti ada beberapa hal yang harus kalian jawab. Jadi persiapkan dulu, HP kalian ada di meja ya. Ya nanti ketika saya sudah minta kalian untuk mengerjakan pertanyaan, baru kalian kerjakan ya. Nah, sekarang ini videonya.
Ya. Nah, ini adalah video ya tentang ada bunga telang. Tahu bunga telang? Ada yang pernah lihat? Warnanya apa bunga telang? Biru ya. Jadi mungkin pernah lihat atau orang tua kalian mungkin bikin teh bunga telang ya. Nah, ini kalau kita lihat awalnya warnanya apa? Biru, terus dikasih jeruk nipis ya. Lalu dia berubah warna menjadi ungu. Oke. Ya. Nah, dari sini ya kalian lihat di situ ada, pernah nggak kalian melihat teh bunga telang berubah warna menjadi ungu saat diberi perasan jeruk nipis? Ya, kira-kira kenapa fenomena itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, boleh. Ada yang mau coba menjawab? Silakan angkat tangannya kalau ada yang mau menjawab. Ayo, mau coba jawab? Siapa? Hari ini? Boleh. Ayo. Ayo. Dipegang dulu ininya, mikrofonnya biar kedengeran. Ayo, kenapa? Pernah lihat nggak? Hari ini pernah lihat? Pernah? Oh, pernah. Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat orang tua bikin? Oh ya. Selain Arini, siapa lagi? Sashi pernah lihat? Oh enggak, baru ini ya, baru lihat dari video ya. Ya, terus kira-kira menurut kalian dari video tadi ya yang kamu lihat itu kenapa bisa berubah? Ya, kenapa? Ada yang tahu enggak? Ya, kenapa bisa berubah? Berubah warna yang tadinya biru tiba-tiba jadi ungu. Kenapa? Ayo, ada yang mencoba menjawab? Hah? Enggak? Kenapa? Enggak apa-apa, jawab aja. Enggak apa, salah juga enggak apa-apa. Kan namanya kita awal mau praktikum ya, awal tidak tahu. Yang nantinya ketika kalian melakukan praktikum, oh jadi seperti itu. Itu ya. Ada yang tahu nggak? Iya, boleh. Jeruk mengandung asam sitrat. Betul ya. Jadi memang pada jeruk itu dia mengandung asam. Nah, di sini ya, asam ini baru awalan aja ya. Jadi jeruk itu mengandung asam sehingga bisa merubah warna yang tadinya itu biru, dia berubah menjadi warna ungu. Ya, jadi nanti kita melakukan praktikum itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya, nah jika kan biasanya kalau kita cek larutan asam basa itu kita biasanya menggunakan kertas lakmus ya. Nah, kertas lakmus itu pernah nggak kalian melakukan percobaan seandainya di dalam lab itu tidak ada kertas lakmus? Jadi kita menggunakan apa untuk mengecek asam atau basa? Menggunakan? Iya, Sashi? Kita bisa menggunakan indikator alami seperti pakai kunyit, Iya. tulang, buah naga. Iya, oke. Ya, coba ulangin lagi. Nah, biar suaranya kedengeran. Ya. Jika tidak ada kertas lakmus, Mm-mm. bisa menggunakannya dengan indikator alami seperti kunyit, bunga telang, dan buah naga. Iya, jadi itulah yang akan kita gunakan ya, indikator alami tersebut ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan praktikum hari ini ya. Bu, kenapa sih harus pakai keempat indikator alami tersebut ya? Karena kan memang yang akan kita bahas itu terkait dengan kimia hijau. Kalau kimia hijau memang kita tidak boleh menggunakan sesuatu hal yang tidak dapat didaur ulang. Dalam artian kalau kimia hijau kita harus pakai yang bisa didaur ulang ya, sampahnya itu nggak boleh kayak sampah plastik dan lain sebagainya ya. Itulah kimia hijau ya, makanya di sini saya mau kalian melakukan percobaan dengan menggunakan indikator alami. Nah, selanjutnya ya, kalian
silakan siapkan HP-nya ya, siapkan HP-nya. Kita coba ada di sini. Saya menggunakan Mentimeter ya. Saya sudah share kemarin ya untuk barcode-nya ya. Ya, sudah coba dibuka untuk Mentimeternya. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Coba, bisa dibuka nggak? Ada yang kesulitan? Bisa nggak? Bisa nggak? Scan. Kalau enggak ya scan-scanan punya teman aja, nggak apa-apa. Ya. Yang tadi Indonesia scan. Kenapa nih? Begini Bu, dia nggak langsung masuk ke web ya? Emang iya? Iya. Oh gitu. Coba produknya. Oh dia harus berbayar ya. Coba. Bentar ya. Bisa nggak? Ada yang udah bisa masuk? Hah? Pakai? Terangnya apa? Ada? Oh iya. Iya betul. Iya betul. Coba kamu kalau nggak ganti email Neng, ganti email aja. Betul itu. Ya itu langsung jawab aja. Mana Bu? Ya. Masukin ditanya. Ah gantian dong sama punya Roy. Gantian. Ayo bisa nggak? Nah itu udah muncul pertanyaannya di situ. Langsung dijawab aja. Ya? Ya. Langsung diketik. Ya. Nah pertanyaannya apa? Kamu jawab aja. Terserah, nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Jangan tengok-tengokkan sama temennya ya. Jawab sesuai kemampuan kamu aja ya, karena ini pertanyaan simpel aja. Enggak, jadi boleh kamu menjawab sebanyak kata-kata itu ya, 1 juga nggak apa-apa, nanti akan terkirim. Coba. Iya, nanti muncul di layar. Iya. Bisa nggak? Iya, boleh diisi semua. Yang kamu tahu tentang asam, kan pertanyaan gitu ya. Sudah bisa? Hah? Nggak bisa? Pakai itu Chrome. Coba Chrome-nya mana dibuka? Google Lens tadi. Hah? Google Lens. Kalau enggak kan yang udah itu di share apa namanya linknya? Yang di grup dikirim sejapa. Linknya udah ada di grup, katanya udah ada linknya. Ya, betul. Kak. Nah itu linknya. Ini Bu. Iya. Jawab. Udah? Sudah belum? Cuma 3 pertanyaan aja. Ayo. Iya. Sudah belum? Ya. 1 aja nggak apa-apa. Langsung submit. Kalau udah dijawab langsung submit. Lanjut lagi. Hah? Sama. Nextnya nggak bisa. Emang iya? Yang nomor 2 nggak muncul. Oh, next. Sini. Coba. Ini langsung. Belum apa.
Bukan. Salah. Nah, ya, coba kita lihat di sini sudah muncul. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Yang ini aja ya. Ya, coba perhatikan di sini. Nah, sebutkan satu kata yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata asam, ya. Oh, ada natrium klorida, asam nitrat, asam klorida. Wah, rasa jeruk, cuka, asam laktat, asam lambung, ya, boleh ya. Berarti intinya udah tahu sedikit tentang asam ya. Ini jenisnya ya. Ada garam, asam basa, asam klorin. Perasaan, waduh, ada perasaannya ada yang asam nih ya. Ya, jadi ini sedikit aja ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang asam basa ya, sudah bisa kita mulai. Untuk praktikumnya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Ya, ini ada LKPD satu kelompok satu ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, ya, di situ ada petunjuk praktikumnya. Silakan kalian bisa mulai dan gunakan alat-alat yang sudah disediakan. Ya. Ya, ayo, boleh dimulai sekarang. Disiapkan bahan-bahannya, alat-alatnya di sebelah sana ada. Oh iya, sudah tadi kan udah dijelasin ya. Kita udah bagi kelompok ya, kemarin udah bagi kelompok ya. Ya, berarti udah tahu kelompoknya. Oke, lanjut aja ya. Ya, itu buat menumbuknya, Kalau perlu pakai alat tumbukan, pakai alat tumbuk. Ya, langsung masukin. Satu larutan satu gelas ya. Jadi jangan langsung kamu tuang. Ambil itunya, petunjuknya gimana? Ayo. Petunjuknya dilihat dulu ya, ngikutin petunjuknya. Ayo. Hah? Iya. Ada 5, ambil 5. Satu kelompok 5. 5 air 5 beker gelas bisa. Ya, boleh ditata kayak gitu ya. Nah, ya diikuti petunjuknya, dibaca. Di situ ada. Hah? Nggak apa-apa. Kan butuhnya cairannya cuma sedikit aja. Yang penting kelihatan perubahan warnanya. Ya. Yang ini gimana? Bisa nggak? Nggak ada pulpen. Coba yang bawa pulpen, di ini dijejerin aja. Iya. Tapi kamu masukkan misalkan di sini jeruk, di situ airnya. Ini iya. Ini apa nih? Ya, taruh di sini dulu. Nanti kan dituangin coba dibaca petunjuk. Iya. Iya. Ini yang satu kelompok gimana? Ini, sini. Oh ya, oke. Ini, oh ya, oke. Siap. Nggak apa-apa. Emang harus dicampur air kan? Tuangin dulu. Air biasa ya itu. Iya. Dijajarin ini cuka. Ini, nah itu sabunnya. Itu jeruknya. Satunya pakai, ya pakai itu apa? Soda kue, ya. Jajarin aja. Coba lihat kelompoknya Kirana, boleh dilihat ya. Itu udah dijajarin ya. Jadi di sini ada botol yang isinya sabun, terus jeruk, terus di situ ada air cuka, itu soda kue. Soda kuenya dilarutkan, ya. Terus air mineral biasa, tidak dicampur apapun, ya. Nah itu dilihat, dijajarkan aja.
Iya. Bisa? Bisa nggak? Ibu, ini kan kunyitnya mesti langsung dulu kan ke air. Tiba-tiba orang ambil gelasnya lagi. Ada nggak? Kalau ada ambil lagi aja. Yang agak gede nggak apa-apa, diambil. Terus kamu kasih dilarutin aja ya. Dia pakai air biasa biasanya langsung. Ini pipetnya buat tahu 5 milinya nggak? Di situ ada nih. Lihat nggak? Oh nggak ada. Pakai itu aja. Gelas ukur. Ada gelas ukur nggak? Nah ambil gelas ukur. Mana Bu? Nggak apa-apa mana aja. Kan kamu cuma mau ngelarutin kan ini nggak apa-apa. Ada nggak? Bukan. Ini 5 milinya semana Bu? Ya jangan. Ini buat ngelarutin. Kamu mau ngelarutin apa? Ini kan tadi isi masing-masing wadah dengan 5. Iya belum, kan kamu larutan dulu, udah dilarutkan. Nah baru dari wadahnya itu kamu teteskan satu persatu 5 mili, 5 mili, 5 mili gitu. Iya betul. Udah belum? Gimana ngukurnya jadinya? Hah? Ngukurnya jadinya kayak apa? Nanti disiapin. Kamu duduk aja di situ, ya. Nanti saya ambil. Nah ini gunakan pakai gelas ukur ya untuk 5 milinya. Nah ini. Nanti kunyitnya kamu larutkan dulu pakai air yang agak banyak. Udah belum? Mana gelasnya, Pak Is? Gelasnya mana? Kan tadi udah. Milinya Bu yang gede. Jangan yang gede, jangan gede-gede. Nih segini aja ya. Iya Bu. Karena nanti 5 mili, 5 mili, 5 mili gitu. Ini udah disiapin larutannya satu-satu. Oh belum. Ya. Bebas, sama aja. Ayo, hey. Ya. Buat namanya kita gini ini. Iya. Ini mana? Ambil tuh numpang. Loh. Ini juga bisa, tapi dicuci dulu ya. Ini itu aja Bu. Gelas ukur itu tuh di situ. Berarti cuci dulu Bu. Iya. Ya. Hah? Dicuci, harus dicuci. Setiap alat yang mau digunakan harus dicuci. Nih, pengaduknya jangan sampai ketuker sama jeruknya, ya. Ini apa? Pengaduk. Gue ngaduk ini. Iya. Campur-campur nggak apa-apa. Iya, iya kamu nggak apa-apa kalau dicampur-campur nggak apa-apa. Kan gantian. Iya, diaduk. Udah. Bisa nggak? Bisa potong dah, Ben. Dipakai lumpang. Oh. Ditumbuk pakai lumpang. Pelan-pelan ya, jangan sampai pecah. Ya. Buka. Hah? Oh iya. Salah nggak sih potong sini? Salah nggak? Nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa. Buka aja. Gelas ukur gantian aja nanti. Oh udah di situ. 5 mili yang di bawah. Iya itu lihat ya. 5 mili ada nggak? Angka 5 nggak di situ? Nah itu mili. Ya. Itu dituang di situ ya 5 mili di situ ada. Makanya bergantian. Hah? Makanya bergantian. Iya. Karena tadi nyari nggak ada. Hah? Ini ulang. Iya. Udah, sini, ayo. Seru. Sudah ayo dituang satu-satu nih. Tuang. Jangan banyak-banyak. Dikit aja. Segini. Segini ya. Ayo dituang aja. Oke guys. Ya. Nih ya. Jangan banyak-banyak ya. Ini hancurin aja Bu. Ya, dihancurin.
Gue udah lompat ya Pak. Orang ini mau lompat. Yang kena baju. Ini antara Nih Pis, dicuci kamu ambil air dari sono. Nanti ambil air. iya, Semana? terus iya nanti itunya. Bu, airnya? Hah? Seginilah secukupnya. Biar itunya nanti bisa diaduk. Mana coba lihat. Iya, seginilah 50 ya. Tuangin aja. Iya. Jangan 50 banget karena kamu kan gelasnya ini ya, seginilah paling enggak. Ya, yang penting kelihatan aja cairannya. Ini gimana? Udah dituang satu-satu. Oke. Ini botolnya disingkirin karena warnanya jadi kelihatan kayak warna ungu. Ini botolnya dimundurin dikit. Nah, kamu pakai yang apa? Ubi. Oh iya. Ya udah. Itu apa nih? Sabun. Enggak, sabunnya kamu tuang di sini secukupnya aja, jangan 5 mili. 5 mili itu buat ubinya nanti. 5 mili ke sini, tuang. 5 mili lagi tuang ke sini, gitu gantian. Paham nggak? Semuanya di ubi. Paham nggak? Coba dibaca LKPD-nya. Siapkan 5 gelas wadah kecil, beri label setiap larutan uji. 5 gelas. Ini soda kue udah. Nah, terus satunya sabun. Nah, taruh di sini. Ini sudah, ini cuka, ini air mineral. Nah, lalu yang selanjutnya mana? Masing-masing berapa mili? Masing-masing wadah sekitar 5 ml larutan uji. Teteskan 5 sampai 10 tetes. Jadi ya gitu, pakai ini aja. Iya, masing-masing masuk ubi. Airnya segimana? Hah? Pagi. Ya, diambil airnya aja lah, gini lah. Maaf. Tadi sendok. Awas diangkat, ininya diambil. Sebentar ini keluar. Nggak apa-apa, kan nanti dia ngendekan ke bawah. Nah, nggak apa-apa. Ampas-ampas kehidupan. Ya. Nah, ini. Kita kayaknya perlu pakai ini nih. Coba dioper ke sana. Dicuci dulu ya. Ingat sebelum pakai dicuci dulu. Udah? Kasih Ya, indikator. pakai ini perlu nggak? Kalau nggak itu dimasukin pakai pipet, 5 tetes apa 10 tetes langsung masuk ke situ. Iya, ubi ungunya. Ini yang dimasukin itu bunga telangnya. Bunga telangnya Bunga telangnya dimasukin ke gelas masing-masing. Iya, iya. Nggak usah pakai itu, nggak apa-apa Neng. Pakai ini aja nggak apa-apa. Ambil pipetnya, terus gini ya. Ini pipetnya. Stop. Nah udah, kita ambil airnya. Nah terus diteteskan. Ini hati-hati masih ada. Aduh ini. Nah kalian kira-kira di sini kamu teteskan 5 tetes atau 10 tetes, ya. Jadi setiap gelasnya yang udah kamu siapkan tadi. Ya, sekarang ya. Ayo. Udah, yang lainnya mengamati, catat perubahan warnanya, ya. Terus di situ ada tabelnya, kalian isi tabelnya. Hah? Pakai ini ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti ya malah ribet, nggak apa-apa. Pakai itu aja. Nah, dilihat ada perubahan warna. Kalau 5 masih kurang warnanya, tambahin sampai 10 tetes nggak apa-apa. Ngaduknya, ingat ngaduknya harus pakai alat pengaduk, bukan pakai pipet ya.
Udah diteteskan? Oh, belum. Sampai 10 tetes. Tapi yang di sininya Bebas, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah di bawahnya, kan itu ada tabel ya di LKPD kalian. Di bawahnya ada 5 pertanyaan, kalian jawab. Nanti kalau sudah kalian jawab, langsung kalian bikin PPT-nya ya, buat PPT ya, entah pakai Canva atau pakai aplikasi yang lain silakan. Nah, setelah itu nanti ada yang presentasi di depan kelas. Gitu ya. Ya, coba sekarang udah mulai kalian siapkan jawabannya. Ya. Tambahin nggak, Bu? Itu kamu apa awalnya? Cuka. Dia perubahan warnanya akan ini. Dia tadinya kan coba ada perbedaan nggak? Nah, tambahin lagi nggak apa-apa. Tambahin lagi. Terus ada perubahan lagi nggak? Kalau belum ada, coba tambahin lagi. Lagi tambahin lagi nggak apa-apa. Hilang ya, buyar deh. Buyar nggak? Jadi ungu. Iya, ungu muda ya. Iya betul. Udah, right. Udah. Nah lanjut. Udah pakai yang lain? Ya, langsung dijawab. Boleh. Kenapa? Hah? Ya, kalaupun kamu mau menuangkan 5 mili, kamu boleh pakai yang ini nih. Iya. Iya ini. Nggak ada, dia nggak ada ukuran, tetap pakai gelas ukur 5 mili baru dituangkan ke situ. Iya. Kan ketahuannya 5 mili dari mana? Kalau nggak pakai gelas ukur. Nah, coba. Mana gelas ukurnya di sebelah mana? Ya, itu kan udah dipakai ya. Neng, dicuci dulu. Cuci dulu. Jangan. Ibu ini warna apa? Ungu muda? Iya. Beda. Hah? Iya, tapi kan dia warnanya lebih terang. Iya. Ya, coba kalau yang soda kue. Coba soda kue. Udah tetesin. Belum. Kelas kedua. Iya benar dicuci. Udah. Yang penting kena air ini aja. Setiap ganti ini Gak menyatu ya? Iya. Kayak orang nyatu. Iya 5. Tapi masukinnya ke sini ya. Oh, itunya belum dicuci. Ya udah pakai itu aja deh, yang kecil-kecil aja. Enggak apa-apa, heeh. Ini lucu sih warnanya. Kalau enggak dikira-kira tapi jangan banyak-banyak. Nah, segitu tuh. Udah belum? Gini. Ini air. Kebanyakan. Ini udah nggak diminum lagi kan? Ya. Nah, ini dituang lagi ke sini. Yang itu, iya. Kira-kira aja. Hah? Itu dikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi nanti ketika diteteskan, perubahan warnanya akan kelihatan. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus. Ya, cukup. Ini pengaduk ya? Iya. Nah, betul. coba pilih kuning campur ungu jadi apa? Kalau kata gue jadi warna itu warnanya beda. Nah, ini beda ya warnanya. Iya kan satunya ini kan. Nah, ini dia terang. Itu kurang, kamu kebanyakan. Gini aja. Sini. Susah ya mampuknya. Sini, coba pinjam. Segini. Berarti beda-beda.
Nggak usah deh sama aja. Ini kira. Nah, dah masukin. Kurang nggak sih ini kulitnya? Nah, ini kelihatannya. Oh my god. Nah, gitu. Merah ya guys. Ya, warnanya kan kelihatan. Makanya kalau dia diukur dengan 5 mili, dia akan lebih kelihatan gitu. Ya, nanti. Nah, kalau udah baru taruh sini kelihatan. Nah, tuang yang lain kayak gitu. Kalau mau pakai itu ya. Udah, ayo. Kamu apa? Bunga? Ya apa adanya artinya. Coba sini. Udah diteteskan. Mana itunya bunga telangnya? Coba sini bawa sini nih. Apa? Kalau nggak ada perubahan nggak apa-apa, diisi apa adanya. Nah, ini emang ada perubahan? Nggak ada. Hah? Yakin? Ada. Ya Jadi ada. agak- Walaupun dia jatuhnya kunyitnya mungkin lebih butek. Ya, misalkan kuning kunyit gitu nggak apa-apa. Setiap kali ngaduk kita harus cuci gitu. Harusnya. Iya, makanya harusnya ada tisu. Nih. Udah? Udah belum? Udah diteteskan? Udah. Warnanya dilihat perubahan warnanya. Kalau mau pakai yang modelnya kayak gini nggak apa-apa. Nah, ini 5 mili ditetesin 5 sampai 10 tetes bisa. Ya. Nggak apa-apa dipakai aja. Insya Allah udah bersih sih itu. Nggak apa-apa. Iya, tuang ke situ. Goyangin dulu. Nggak apa-apa. Emang gitu. Iya benar. Ini apa? Sabun. Iya. Ya, dilihat perubahannya. Ada perubahan? Perubahan warna ada? Tapi yang ini nggak ada ya, Bu? Hah? Yang Perubahannya dikit yang apa? Enggak, karena di sini kamu Dikit banget tuh. iya, karena dia kan basah ya jatuhnya. Iya. Ya, jadi memang karena kamu posisinya kan dia banyak, ya kan? Makanya kalau lebih enak itu pakai ini. Nah, kalau kita pakai gelas reaksi itu akan lebih kelihatan perubahan warnanya. Coba sini. Sabunnya, bawa sini sabunnya. Lu mau coba? Ini kira-kira ya harusnya 5 mili. Udah. Ya, bawa sini. Nah, boleh diteteskan 5 sampai 10 tetes. Awas. 1, 2, 3, Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Awas, hati-hati ya. Nah, lihat tuh. Ada nggak perubahan warna? Tadi awalnya apa? Ada ya berarti ya. Artinya ada. Gitu. Kebanyakan. Iya, karena kebanyakan. Iya. Boleh pakai aja. Boleh. Ini taruh sini, boleh. Nah, ini taruh sini, Neng. Kalau yang udah selesai dipakai ya. Boleh, kalau mau ambil ada di sana. Ya, udah selesai. Kalau sudah, langsung kalian buat PPT-nya ya, buat persiapan kita nanti kasih. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian persiapkan ya, kelompok masing-masing untuk melakukan presentasi. Itu yang mana? Orange. Iya, orange kan? Kuning sama itu orange. PPT ya. Ini kelebihan. Iya, kelebihan juga.
Ya, jangan banyak-banyak, Mat. Kurangin dikit lagi. Bu, ini biru apa, Bu? Itu biru jatuh ya. Biru turkis ya. Jadi biru muda, biru langit. Kalau nggak biru laut. Iya, biru muda. Sama aja. Nggak, segitu cukup. Nggak apa-apa, iya. Boleh diteteskan. Iya, segitu. Boleh. Cuka, itu cuka. Nah, nanti hasil dari kalian melakukan tadi ya, boleh nanti dibawa, hasilnya aja dibawa. Lalu kalian jelaskan mana yang cuka ya, mana yang pakai soda kue dan lain sebagainya. Bu, ini warna apa, Bu? Iya, boleh. Apa yang kalian lihat aja. Kalau menurut kalian itu pink pucat ya pink pucat, nggak apa-apa. Kalau enggak warna coklat dan lain sebagainya. Itu menurut kalian warnanya apa gitu aja. Ini gimana? Bener gak, Bu, ini? Ini salah isi ya, Bu? Nggak apa-apa, biru laut. Biru laut. Nah, iya, nanti warnanya kan ungu muda. Yang penting ada perubahan warna dari biru ke ungu gitu aja. Itu kesana. Iya. Kan beda. Nggak harus sama, karena kan nanti dilihat dari indikatornya dan lain sebagainya. Nggak selalu sama ya. Iya, jadi karena memang indikatornya berbeda, nanti hasilnya akan beda. Jadi jangan lihat temennya. Oke, dipersiapkan 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita mulai presentasinya. Iya. Ya, 3 menit lagi. Udah, yang lain bisa, kalau misalkan yang satu ngamatin, satu jawab, satunya persiapkan buat kanvanya. Pakai HP nggak apa-apa. Kalau cocok agak enak banget. Lumut ya. Itu apa nih? Oh, soda. Jadi bisa dilihat ungunya ungu terang, ungu gelap, ya. Jadi perbedaan di situ aja udah mempengaruhi asam basahnya ya. Udah, ada yang udah mulai bikin PPT-nya ya? Ya. Boleh? Ini udah semua berarti ya? Ya, langsung dibuat laporannya nih. Iya, nanti dibawa ke depan, nanti ditunjukkan dari yang soda kue hasilnya seperti apa. Ya. Dipindahin nggak apa-apa, ambil aja. Yang udah hasil dari yang kamu ini boleh dipindahkan. Ya. Jadi nanti warnanya akan lebih kelihatan, lebih jelas.
Apa nenek? Apa? Mm-mm. Tinggal asam, basa, netral gitu aja. Terus kita nyari-nyarinya gimana? Asal aja bagaimana? Enggak, ada di situ. Di Iya. ini. Iya, karena dia biasa karena kan posisinya itu bubuk ya. Jadi dia pasti akan masuk endapannya. Harusnya disaring. Karena kan yang diambil emang yang cairannya aja. Nggak apa-apa. Yang sama gitu mantap. Oke, ya. Sudah. Nah sekarang, ya kalian persiapkan. Saya lihat kayaknya sudah sebagian besar sudah menyelesaikan ya hasil kalian melakukan percobaan. Ya, silakan kalian boleh yang mau mempresentasikan lebih dahulu boleh angkat tangan. Jadi yang sudah siap ya. Satu kelompok nanti maju ke depan untuk menjelaskan ya. Nanti hasil PPT atau kanvanya kirim ke saya nggak apa-apa. Kirim ke grup kita ya, grup ini aja WA nggak apa-apa. Sudah dikirim ke grup WA? Sudah, oke. Ya silakan siapa duluan yang mau maju? Iya dibawa ke depan. Biar ditunjukkan nanti saat presentasi. Seininya ya, Satria. Nanti seininya dibawa. Ini. Ya. Ini ada ininya nggak apa-apa? Apa? Ada ininya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting bisa membedakan aja mana yang jeruk, mana yang ini gitu. Ya, nah kelompok siapa dulu nih yang mau maju ke depan? Ya. PPT-nya dikasih di situ terus tampil kita baca di sana atau pakai HP? Pakai HP, misalkan mau dibacakan pakai HP boleh, atau saat ditampilkan boleh. Pokoknya terserah untuk bagaimana cara penyampaian kalian ketika presentasi ya, nggak ada ininya aja. Gitu. Udah, mau duluan? Kelompoknya Satria boleh? Ayo. Ya, boleh. Di sebelah sini aja. Sebelah sini ya. Taruh di meja yang sebelah sana apa? Kelihatan nggak? Ya, apa kamu muter di sini nih? Nah, di sana. Di sini semua kelompoknya. Nah, berdirinya di sini. Ya, oke. Muter aja, Neng. Ya. Ini mic-nya. Ya, ke sini. Geser lagi nggak apa-apa. Oh, ketutupan ya? Ya, bentar. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Yang apa ini? Ubi. Tadi apa bunga telang ya? Bunga telang. Ini yang mana?
Mana nih? Mana yang mana? Yang ini? Oh, kelewat. Hah, ke atas? Ini? Oh iya. Kuning hijau bukan? Bukan? Red. Hah? Kuning hijau? Oh. Bukan kali. Oh ini ada tulisannya nih, bunga telang. Oh ya, red and green. Nah, ayo, boleh dimulai? Bentar. Nah, ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dipakai nggak apa-apa. Jadi yang mau ngomong pakai mic. Ya. Kami dari kelompok bunga telang ingin mempresentasikan uji indikator alami. Asam cuka air jeruk mengubah warna indikator alami bunga telang menjadi warna merah atau pink. Dasar larutan soda kue mengubah. Pertanyaannya dijawab dulu, disebutkan dulu ya, dibacakan dulu. Kelompokkan larutan yang bersifat asam basa berdasarkan hasil pengamatan. Apa pola perubahan warna yang kamu temukan? Ya. Asam cuka air jeruk mengubah warna indikator alami bunga telang menjadi merah atau pink. Dasar larutan soda kue mengubah warna menjadi hijau kebiruan. Pulpen saya mana? Ya. Ini hasil cuka mengubah warna indikator bunga telang menjadi merah atau pink. Warna tetap biru atau ungu. Pola perubahan warna. Indikator alami seperti bunga telang berubah warna tergantung pH larutan. Asam jadi merah atau pink. Ini hasilnya. Habis itu netral. Mengubah bunga telang menjadi biru atau ungu. Dasar berubah menjadi kehijauan. Hijau kebiruan. Iya. Ya, jadi ya warnanya samar gitu ya. Ya. Ya, lanjut. Dua, mengapa ekstrak bunga telang bisa berubah warna? Hubungkan jawabanmu dengan pointer pigmen, antosianin, dan pH. Ekstrak bunga telang mengandung antosianin, yaitu pigmen alami yang sensitif terhadap pH. Dalam larutan ekstrak, struktur antosianin berubah sehingga warnanya menjadi merah atau pink. Dalam larutan basa,
saja berdasarkan perubahan pH larutan. Pigmen antosianin di dalamnya akan berubah warna sesuai tingkat kesamaan atau kebasaan. Ini dapat digunakan untuk mengetahui sifat asam atau basa suatu larutan secara ramah lingkungan, sederhana, dan aman. Ya, sudah. Oke, ya. Jadi itu presentasi dari kelompok 3 ya. Nah, ada yang mau bertanya? Boleh satu pertanyaan aja ya. Biar kelompoknya bisa maju semua. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompoknya siapa? Angkat tangan. Oke, Shashi mau nanya, silakan. Oh, mic-nya. Bentar. Praktikal yang pakai bunga tulang ini, kira-kira apa saja manfaat bunga tulang untuk kesehatan kita? Ya. Boleh dijawab, silakan salah satu aja yang jawab. Bunga telang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah sebagai antioksidan, membantu menjaga kesehatan otak, meningkatkan kesehatan rambut dan kulit, serta membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Sudah? Ya, oke. Ditutup. Nanti lanjut dengan kelompok yang lain. Sekian dari kelompok bunga telang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, good job ya. Ya, dibawa. Ya, selanjutnya kelompok yang sudah siap silakan angkat tangan. Ya, dibawa. Ini yang buah naga. Ganti dari tempe. Nggak apa-apa. Ya, ini. Ini udah masuk nih. Ini yang judulnya Purple and White. Ya. Ya PPT kimia. Bukan. Ini siapa ini? Bentar. Oh, ini ya, PPT kimia ya. Ya. Ya, sudah boleh dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 buah naga. Di sini kami akan mempresentasikan indikator alami asam basa. Pertanyaan analisis 1. Kelompokan larutan yang bersifat asam dan basa berdasarkan hasil pengamatanmu. Apa pola perubahan warna yang kamu temukan? Larutan asam, cuka, air jeruk, soda, dan lain-lain. Warna cenderung berubah menjadi hijau, biru, atau kehijauan. Pola perubahan warna, semakin asam pH larutan, warna cenderung ke arah merah atau pink.
antosianin berubah menjadi biru atau kehijauan. Perubahan pH mempengaruhi struktur molekul antosianin sehingga warnanya berubah. Menurutmu, mengapa penggunaan indikator alami ini sejalan dengan prinsip kimia hijau? Jelaskan minimal 2 alasan. Alasan pertamanya, karena indikator alami ini ramah lingkungan. Indikator alami dari buah naga tidak menghasilkan limbah berbahaya dan dapat berulang daerah hayati. Alasan yang kedua, aman bagi manusia, tidak beracun dan bisa digunakan tanpa resiko kesehatan. Memanfaatkan sumber daya terbarukan yang berasal dari buah dan tanaman yang dapat dibudidayakan kembali. Pertanyaan nomor 4. Jika kamu seorang pengusaha minuman, bagaimana pengetahuan ini bisa membantumu menciptakan produk yang unik dan menarik? Pengetahuan yang bisa menciptakan produk unik sebagai seorang pengusaha minuman dapat membuat minuman yang berubah warna ketika ditambahkan es lemon, asam, atau soda basah, memberikan efek menarik bagi konsumen. Memanfaatkan pigmen antosianin sebagai pewarna alami yang sehat dan aman, memberikan pewarna buatan, meningkatkan daya tarik visual dan nilai jual produk dengan menciptakan pengalaman interaktif bagi konsumen. Sudah? Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan, 1 pertanyaan saja. Boleh angkat tangan? Ya, boleh Naila. Ayo. Menurutmu mengapa penggunaan indikator alami ini sejalan dengan prinsip kimia hijau? Ramah lingkungan. Indikator alami dari buah naga tidak menghasilkan limbah berbahaya dan dapat terurai secara hayati. Ya. Sudah? Ya. Oke, silakan ditutup ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job ya. Ya. Selanjutnya kelompok boleh maju ke depan. Di sini aja. Di sini. Biar ada mejanya. Ini mungkin. Kunyit ya, kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kunyit ingin menghasilkan hasil-hasil percobaan. 1. Kelompokkan larutan yang bersifat asam dan basah berdasarkan hasil pengamatanmu. Apa pola perubahan warna yang kamu temukan? Saya suka ada jeruk yang bersifat asam, rasanya masam dan bersifat korosif sehingga larutan menjadi warna kuning terang. Air sabun dan air dalam kue atau basah, rasanya pahit dan terasa di kulit sehingga larutan menjadi warna kuning tua atau lebih gelap. Air mineral cenderung tidak mengubah warna kunyit secara signifikan, hanya membuat larutan menjadi berjenjang. Pertanyaan kedua, mengapa kunyit bisa berubah warna? Hubungkan jawabanmu dengan konsep pigmen antosianin dan pH. Jawabannya, kunyit bisa berubah warna karena kurkumin, pigmen kuning yang terkandung
dalam indikator alami membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang beragam dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Jika kamu seorang pengusaha minuman, bagaimana pengetahuan ini bisa membantumu menciptakan produk yang unik dan menarik? Sebagai pengusaha minuman, pengetahuan tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan inovasi produk sangat penting untuk menciptakan produk unik dan menarik. Dengan memahami tren minuman kekinian, melakukan riset pasar, dan berani berinovasi, pengusaha dapat menciptakan produk yang diminati dan berbeda dari yang lain. Aplikasi nyata: 1. Memahami target pasar. 2. Inovasi produk. 3. Strategi pemasaran. Ya. Dari praktikum indikator kunyit untuk menguji larutan asam dan basa dapat disimpulkan bahwa kunyit dapat berfungsi sebagai indikator alami karena perubahan warnanya yang signifikan pada larutan asam dan basa. Larutan asam seperti air cuka dan air perasan jeruk akan menunjukkan warna kuning dan tetap kuning saat dicampur dengan indikator kunyit. Sementara larutan basa seperti air sabun dan soda kue akan menunjukkan perubahan warna menjadi lebih gelap atau merah kecoklatan, dan air mineral cenderung tidak mengubah warna kunyit secara signifikan, hanya membuat larutan menjadi lebih encer. Penggunaan kunyit sebagai indikator asam basa merupakan cara yang mudah dan efektif untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan. Ya. Sudah? Ya, silakan ada yang mau bertanya? Oh, Roy mau tanya. Ya. Langsung aja. Bagaimana perubahan warna yang terjadi pada indikator kunyit saat diuji dengan larutan asam dan basa? Siapa yang jawab? Oh, Aini. Ya. Kalau larutan asam, warna kunyit akan merah kuning atau menjadi sedikit gelap. Sedangkan dalam larutan basa, kunyit akan berubah menjadi merah atau oranye. Oke, ya. Langsung ditutup aja. Ya, dari kalau kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibawa. Langsung yang terakhir, kelompok yang belum maju silakan maju ke depan. Ini yang purple and white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aktif ilmu akan mempresentasikan tentang praktek indikator alami asam basa. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh ahli. Materi ajar. Asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, rasanya masam dan bersifat korosif. Contoh, cuka, air jeruk. Basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-, rasanya pahit dan terasa licin di kulit. Contoh, air sabun, soda kue. pH adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Skala pH berkisar dari 0 sampai 14. pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Pertanyaan kedua, mengapa menggunakan indikator alami ini sejalan dengan prinsip kimia hijau? Dijelaskan minimal dua alasan. Penggunaan indikator alami seperti SLM ini sangat sejalan dengan prinsip kimia hijau karena menggunakan penggunaan bahan kimia berbahan. Indikator alami berasal dari sumber daya terbatas dan juga dibanding dengan jumlah sintetis yang berasal dari Pertanyaan yang ketiga, jika kamu seorang pengusaha minuman, bagaimana pengetahuanmu ini bisa membantumu menciptakan produk yang unik dan menarik?
dalam kurung aplikasi dunia nyata. Jika saya seorang pengusaha minuman, pengetahuan ini bisa sangat membantu dalam menciptakan produk yang unik dan menarik dengan berbagai cara. Minuman berubah warna, saya bisa membuat minuman yang warnanya berubah saat ditambahkan bahan tertentu. Dalam kurung, misalnya perasan jeruk nipis. Karena perubahan pH menciptakan pengalaman minum yang atraksi dan menarik bagi konsumen. Minuman alami dan sehat. Mengklaim bahwa minuman tersebut menggunakan pewarna alami dan ekstrak kebutuhan dalam kurung seperti ubi ungu dapat menarik konsumen dan peduli dengan kesehatan dan produk alami. Ini juga bisa menjadi nilai jual yang ubi ungu. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan proyek yang telah dilakukan, dibuatlah kesimpulan mengenai cara kerja indikator alami dan sifat asam basa dari larutan yang diuji. Secara umum, indikator alami bekerja dengan mengubah warna sesuai dengan pH larutan karena adanya pigmen yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen. Larutan asam akan menunjukkan satu warna, sedangkan larutan basa akan menunjukkan warna lain. Memungkinkan identifikasi sifat asam basa larutan yang diuji dengan cara yang ungu dan ramah lingkungan. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan saja, boleh? Siapa mau nanya? Fikri mau nanya? Oh boleh, sini. Tanya nomor telepon Ahmad. Apa reaksi ubi ungu jika diteteskan air perasan jeruk? Reaksi ubi ungu jika diteteskan perasan jeruk. Ayo. Jika ubi ungu dicampur dengan air perasan jeruk, warna ungu pada ubi ungu akan memudar atau berubah menjadi kemerah. Oke, sudah? Ya, oke, langsung ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Dalam waktu 1 jam ya, kita sudah melakukan praktikum, sudah dilakukan. Ya, jadi sudah kita tarik kesimpulan ya, evaluasinya ya. Jadi ketika kalian belajar tentang indikator asam basa yang menggunakan indikator alami atau mengecek asam basa dengan menggunakan indikator alami ya. Jadi kalian sudah tahu ya, sudah tahu akhirnya yang di awal itu masih ada banyak pertanyaan, kok bisa gitu ya, kok bisa tadi yang bunga telang yang tadinya warnanya biru ketika dikasih jeruk nipis ternyata berubah warna ya. Nah tadi sudah menjawab semua pertanyaannya walaupun kita menggunakan indikator yang berbeda ya, tapi tetap dari perubahan warna itu akan terlihat ya bagaimana cara menentukan bahwa larutan ini asam atau larutan yang satunya adalah yang basah ya. Jadi keterkaitan dengan kimia hijau. Jadi kimia hijau adalah pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan atau pembuatan zat berbahaya dengan merancang produk dan proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Ya, jadi sampah-sampahnya itu aman ketika kita buang, tidak merusak lingkungan. Ya, itu tujuannya kita belajar kimia hijau ya, dan kita terkaitkan dengan asam basa yang kita lakukan pagi ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya ya, jadi setelah itu ya saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan luar biasa tadi untuk yang sudah melakukan
presentasi dan sudah melaksanakan praktikum ya, apapun hasilnya kalian sudah luar biasa ya. Jadi silahkan tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, dari ketika kalian melakukan praktikum hari ini ya, refleksinya apa ya, kira-kira apa yang membuat kamu ketika kalian melakukan praktikum ini ya, apa yang membuat akhirnya kalian jadi apa yang kamu merasakan ketika belajar tentang asam basa hari ini? Seru ya? Seru? Seneng ya? Karena ini jatuhnya kayak praktikum pertama kalian ya? Iya. Ada yang mau menyampaikan? Gimana? Saksi mungkin. Hah? Boleh? Siapa yang mau ngomong? Ya, yang dirasakan aja, gitu. Ada nggak, Hafiz? Hah? Nggak ada. Tapi seneng nggak? Senang, Bu. Benar? Oh ya udah, alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk materi minggu depan ya, ya, setelah ini apa kira-kira tindakan yang kalian lakukan ya di rumah untuk menerapkan prinsip kimia hijau? Ya, apa yang akan kalian lakukan ketika nanti kalian melakukan supaya prinsip kimia hijau itu bisa dilaksanakan? Kira-kira apa? Contohnya, iya, buang sampah Buang sampah pada tempatnya. Iya, yang lain menggunakan bahan-bahan yang yang alami atau yang terbarukan. Intinya bisa diolah ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian di rumah ya ternyata masih melakukan hal-hal yang mungkin membuat prinsip kimia hijau itu tidak bisa diterapkan di dalam rumah gitu. Ada lagi selain itu, apa lagi? Ada lagi, Satria? Mungkin? Ya. Ya, jadi itu ya. Nah, lalu ada satu konsep kimia yang paling penting yang kalian pahami di hari ini apa? Ada nggak? Atau mungkin pengalaman kalian deh hari ini apa? Mungkin kesannya, boleh diceritakan? Ayo, pengalamannya gimana ketika tadi nuangin larutan atau mencampur larutan? Ada yang mau cerita? Boleh, satu aja perwakilan. Izan? Mau? Boleh, ayo coba. Nggak apa-apa, ayo. Rasanya gimana? Pengalamannya aja hari ini nih. Pengalamannya seru. Ya, terus? Dan bisa mencoba berbagai macam Peralatan ya, peralatan laboratorium. Terus? Udah, ya. Satu lagi coba, boleh? Siapa lagi? Kamu? Enggak. Ayo siapa? Ini nggak apa-apa. Jangan dong, jangan nunjuk dong. Ayo. Hah? Hafiz boleh kalau mau. Udah, Bu. Oh, udah ya. Intinya sama ya pengalamannya dengan apa yang dirasakan oleh Izan. Ya. Nah, ada lagi? Enggak, udah cukup ya. Ya, oke. Ya, jadi kira-kira kalian jadi penasaran nggak untuk mencoba lagi? Mau? Seru ya? Ya. Kenapa? Seru aja, karena seru aja ya. Ya. Alhamdulillah ya. karena
Hah? Kayak ilmuwan. Oh iya, pakai jas lab udah kayak ilmuwan ya. Ya, sebelum nanti kita kan ini udah mau nutup ya, boleh kita supaya semangat lagi ya untuk next pembelajaran berikutnya ya. Boleh kita ice breaking dulu sebentar. Ya, boleh ya. Apa nih? Pakai yang tadi lagi boleh? Mau? Ya. Oke, kita berdiri lagi. Berdiri, kita ice breaking ya. Ya, oke, kita pakai yang tadi kayak tadi pagi aja ya. Oke. SMA Muhammadiyah Cilengsi. Religius Smart Excellence. Sekali lagi, yang semangat. Sekali lagi, oke. SMA Muhammadiyah Cilengsi. Religius Smart Excellence. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Ya, untuk next pertemuan selanjutnya ya, kita akan melanjutkan materi kan ini kita sudah belajar kimia hijau ya. Insya Allah minggu depan kita belajar tentang struktur atom. Jadi tolong dipersiapkan materinya ya. Kalian boleh baca-baca dulu di rumah tentang struktur atom itu apa ya. Terus boleh dengan cara kalian cari informasi lewat internet ya tentang struktur atom ya, sehingga nanti ketika pembelajaran minggu depan kalian sudah siap dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke ya. Ya, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Buat minggu depan, persiapan minggu depan ada nggak? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Buat persiapan minggu depan aja? Nggak ada? Ya, berarti buku tulis tetap dibawa ya, buku paket dibawa. Nanti mungkin akan saya share pertanyaan aja ya, atau tugas nanti akan saya share ya, tugas tentang kimia hijau yang sudah kita lakukan pembelajaran ya dari pertemuan kemarin, pertemuan 1, 2, 3. Nanti saya share ya. Nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, harus dikumpulkan minggu depan. Ya, intinya minggu depan akan saya koreksi terlebih dahulu untuk tugas yang kimia hijau. Ya, nah, nanti jangan lupa kalian rapikan tempatnya ya sampai bersih, dicuci ya alat-alat yang sudah kalian gunakan, tapi tolong hati-hati bergantian ya, yang rapi. Setelah itu diletakkan di tempat yang di tempat-tempat yang kira-kira jangan sampai nanti alat-alat tersebut pecah gitu. Paham ya? Iya, oke. Udah boleh mulai dipersiapkan untuk dirapi-rapikan, boleh silakan. Ya, jangan semuanya, pelan-pelan aja ya. Dibuang airnya, terus dicuci. Ya, dikumpulkan. LKPD-nya boleh dikumpulkan. Hah? Diisi namanya. Ini pulpennya. Ayo dirapikan. Udah. Awas, hati-hati. Gantian ya. Oh iya. Ayo, udah, kalau sudah dibuang. Sudah? Oh iya. Dirapikan di situ aja, nggak apa-apa. Ya, hati-hati, taruhnya hati-hati. Taruh di sana, kembalikan ke tempatnya, ayo. Ayo, sudah? Ayo, sudah belum?
sudah Kirana. Ayo, ditutup dulu. Ini belum dicuci. Nggak apa-apa, taruh situ aja dulu, dirapikan di sana. Ayo, kalau sudah langsung duduk di tempat duduknya masing-masing. Ayo, segera kita tutup pembelajaran ya. Hati-hati, jangan sampai pecah. Nggak usah dibalik, nggak apa-apa. Itu Ellen Mayer jangan dibalik. Ya, diberdirikan aja nggak apa-apa. Nanti malah ini pecah. Ayo. Ayo, sudah. Sudah, nggak apa-apa, nanti aja. Ayo. Ayo, iya. Nanti yang sisanya dibuang ya. Ayo kita tutup dulu pembelajarannya ya. Ya, masuk. Oke. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Dan kita sudah melaksanakan selama 1,5 jam ya. Semoga besok bisa lebih baik lagi ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.